Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sukacita ya? Kita akan mengikuti ibadah chapel yang pertama loh di tahun ini, di tahun pelajaran 2022-2023. Jadi semangat. Oke? Kali ini di dalam ibadah chapel yang pertama, teacher akan bercerita tentang seorang bapak yang memiliki satu istri, 3 anak, dan 3 menantu. Ada yang tahu? Kita akan cerita lebih lanjut, tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Let us pray. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti proses pembelajaran, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, sebelum memulai aktivitas kami, pembelajaran kami, kegiatan kami terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian, pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi satu ingat-ingatan bagi kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, hari ini kita akan belajar bagaimana keluarga Bapak Nuh diselamatkan oleh Allah dari bencana air bah. Tahu ya, air bah ya. Kenapa sih Allah harus menurunkan air bah ke bumi? Kenapa sih Allah harus melenyapkan semuanya? Bukankah semuanya itu diciptakan oleh Allah? Benar, ya. Dunia ini, bumi ini diciptakan Allah dengan amat sangat baik. Tapi manusia di dalam keberdosaannya merusak semua itu. Manusia berbohong, manusia mencuri, manusia bertengkar, satu sama lain tidak pernah akur. Mereka marah, menyembah berhala. Banyak dosa-dosa yang manusia lakukan yang menyakiti hati Allah. Karena itu Allah mau menghukum manusia. Allah ingin mendatangkan air bah. Tapi Allah ingin menyelamatkan keluarga yang mengasihi Dia. Satu keluarga yang benar-benar mengasihi Allah saat itu hanyalah keluarga Bapak Nuh. Bapak Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan 3 orang menantunya tetap setia kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Allah memberitahukan rencananya kepada Bapak Nuh. Bagaimana Allah akan menghancurkan bumi ini, Allah akan menghukum manusia, dan Allah ingin menyelamatkan keluarga Bapak Nuh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Allah ingin supaya Bapak Nuh mau membangun sebuah kapal yang besar. Kapal yang tinggi, yang lebar. Yang sering kita sebut sebagai bahtera. Kapal ini terbuat dari kayu gofir. Kayu gofir itu adalah kayu yang tahan air, ya. Kemudian Allah meminta supaya Bapak Nuh ini membangunnya dengan cepat. Cepat pun kalau kapalnya besar, menyelesaikannya pasti lama juga, ya kan? Karena kapal ini panjangnya saja 300 hasta. Lebarnya itu 50 hasta, tingginya 30 hasta. Besar kapalnya. Kemudian kapal ini juga kalau dibandingkan dengan lapangan sepak bola, jauh lebih besar kapal yang dibuat Bapak Nuh. Bapak Nuh ini harus membuat bahtera itu sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan.
Kapal itu akan dibuat kamar-kamarnya, tempat hewan-hewan, kandang-kandang hewan, kemudian tempat persediaan makanan, semua ada di dalam kapal itu. Jadi besar sekali kapalnya. Yang mengerjakan hanya Bapak Nuh dibantu oleh istri, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Hanya mereka yang mengerjakannya. Bayangkan hanya 8 orang yang bekerja membangun kapal yang begitu besar. Tapi Bapak Nuh dan anggota keluarganya tetap semangat. Hari lepas hari mereka membuat kapal bahtera sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Nah, orang lain kemana? Tidak adakah yang bantu? Tidak ada. Mereka justru menertawakan Bapak Nuh. Mereka mengejek Bapak Nuh. Mereka mengolok-olok Bapak Nuh. Kenapa sih Bapak Nuh itu membangun bahtera itu di daratan? Kenapa sih harus membangun kapal yang besar sekali? Mereka tertawa. Mereka bilang seharusnya kapal itu dibangun di dekat pantai, di dekat laut, bukan di daratan. Mereka tidak mau membantu Bapak Nuh. Justru mereka mengejek Bapak Nuh. Tapi Bapak Nuh dan keluarganya tidak peduli. Mereka mengerjakan kapal ini hari lepas hari. Dan selama pembangunan kapal itu, Bapak Nuh selalu menyuarakan pertobatan. Bapak Nuh selalu bilang, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tapi banyak yang tidak mau percaya dengan perkataan Bapak Nuh hingga kapal itu selesai. Kapal itu, bahtera itu selesai puluhan tahun. Bahkan ada yang mengatakan selesainya itu sampai ratusan tahun. Ya. Dan selama itu tidak ada satu orang pun yang mau bertobat. Akhirnya selesailah kapal itu dan Allah memberikan perintah kepada Bapak Nuh agar memasukkan semua jenis hewan sepasang-sepasang ke dalam kapal. Ya, kapalnya tadi udah dibuat sekat-sekatnya, kandang-kandangnya, dan setelah kapal itu selesai, semua jenis hewan dimasukkan ke dalam sepasang-sepasang. Setelah itu selesai, Bapak Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal. Dan Allah sendirilah yang menutup pintu kapal itu dari luar. Pintu bahtera ditutup oleh Allah. Setelah selesai, setelah Bapak Nuh dan keluarganya semua jenis hewan masuk ke dalam. Apa yang dilakukan Allah? Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Semua tingkap-tingkap air terbuka. Semua air meluap, baik dari atas hujan ya, air sungai meluap, air laut menguap, semuanya. Hingga semua manusia yang ada di bumi tenggelam. Semua manusia, hewan, tumbuhan, bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Tidak kelihatan daratan sama sekali. Bapak Nuh dan keluarganya selamat di dalam kapal. Tapi semua manusia yang berdosa, termasuk yang mengejek, mengolok-olok Bapak Nuh, mati tenggelam. Keluarga Bapak Nuh adalah keluarga pilihan Tuhan. Nah, teacher mau tanya nih, keluarga kita keluarga pilihan enggak? Ayo. Kalau kita jadi anak yang taat, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, maka kita adalah anak pilihan Tuhan. Keluarga kita adalah keluarga pilihan Tuhan. Siapa yang mau keluarganya menjadi keluarga pilihan Tuhan? Ayo, siapa yang mau? Semua mau ya? Semua mau ya? Iya. Teacher juga mau keluarga teacher jadi keluarga pilihan. Keluarga SD Kristen Kalam Kudus 2 menjadi keluarga pilihan Tuhan. Untuk itu,
Mari belajar taat kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yosua pasal 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi anak yang baik, be a good girl, be a good boy, lakukan firman Tuhan, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak hanya peraturan sekolah aja, Tuhan juga punya peraturan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengar-dengaran akan orang tua, dengar-dengaran akan gurunya. Ya nak ya? Setiap kita akan menjadi anak-anak pilihan Tuhan ketika kita mau berjuang untuk melakukan perintah Tuhan. Tidak menyakiti hati Tuhan, tidak menyakiti hati orang tua, tidak menyakiti hati guru. Jadilah anak yang taat. Oke, sampai di sini firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Teacher percaya anak-anak SD Kristen Kalam Kudus 2 adalah anak-anak yang terbaik. Sampai di sini kita berdoa. Let us pray, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan ingatkan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ingatkan kami, ajari kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami sudah dengar firman Tuhan, Tuhan yang menolong kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah chapel kita. Bye-bye student. See you. God bless us.